Yang menjadi tantangan kita semua ini sebenarnya adalah mengenai komunikasi kita, komunikasi kepada anak-anak ini sekarang yang memang gap cara bahasa lah. Ini yang menjadi masalah buat kita. Kadang-kadang orang tua pun juga kita masih berpikir seperti tadi tuh, oh kamu tuh harusnya misalnya untuk anak-anak ya sekolah pendidikannya harus pintar, harus jadi ini, matematika harus bagus dan sebagainya. Kondisi sekarang, saat sekarang dengan zaman sekarang itu memang berbeda dengan zaman dulu. Jadi memang mengarahkan kita ini tantangan menjadi orang tua itu juga sangat-sangat sulit sekarang. Tantangannya sangat-sangat besar. Yang kita hadapi adalah perkembangan zaman, terbukanya informasi, juga belum lagi lingkungan, termasuk juga kondisi orang tua kebanyakan di warga di kota-kota besar khususnya di Jakarta, orang tua itu kadang ibu dan bapak harus kerja. Belum kadang kakek nenek juga masih kerja. Ya kalau dia tinggal dekatan. Jadi bisa menitipkan si anak-anak ini kepada orang yang memang bisa diamanahkan lah. Nah, tapi kalau sekarang kadang udah sibuk dengan kerjaannya, dengan tingkat stres yang tinggi, udah gitu perginya juga subuh, pulangnya juga malam. Komunikasi itu yang sangat sulit dilakukan dan sangat-sangat mahal untuk berkomunikasi yang normal. Belum kalau keadaan lingkungannya tidak memungkinkan seperti itu. Untuk anak-anak pun juga mau curhat ke siapa. Nah ini mungkin yang menjadi PR kita bersama, teman-teman dari Kesbangpol, dari kepolisian, dari Kodim, dari tingkat kota dan sebagainya. Saya sering menemukan masalah ataupun curhatan pada saat ke lapangan atau pada saat reses. Itu yang menjadi kesulitan adalah orang tua bingung harus seperti apa mereka berkomunikasi dengan anaknya. Anak juga kita juga harus sampaikan ini sebenarnya lebih banyak harusnya kita nanti dialog dengan remaja-remaja. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari remaja juga, bagaimana sih caranya mencegah tawuran dan sebagainya itu merugikan lingkungan. Sebenarnya kita harus kembali lagi bertanya kepada mereka, sebenarnya yang mereka mauin itu yang menarik, hal-hal kegiatan yang menarik itu yang seperti apa, sehingga tidak ada terfikir untuk melakukan tawuran gitu. Memang pengaruh-pengaruh medsos, program TV yang tadi Pak Kastim juga Abang Kastim sampaikan, remaja itu kan selain dia belum lagi mencari jati diri, mereka suka dengan challenge, tantangan. Nah, belum dengan yang dilihat sekarang itu, apalagi zaman pandemi seperti ini ya, online terus dipantengin. Yang dia lihat, anak saya aja yang kecil aja, apa-apa aja melihatnya dari TikTok lah, dari YouTube dan sebagainya. Hal-hal yang menurut kita, apa sih nih, nggak mutu, nggak manfaat, tetapi itulah yang mereka sekarang media yang mereka lihat sehari-hari. Jadi tantangan juga untuk kita, kalau misalnya kita membuat program-program untuk pendidikan wawasan kebangsaan, udah gitu bela negara, udah gitu mungkin ada latihan pendidikan, terus juga materi-materi kebangsaan lain, nggak bisa dengan bahasa kayak dulu lagi, bahasa baku. Jadi kita memang harus yang interaktif, yang menarik dengan bahasa-bahasanya anak-anak zaman sekarang. Jadi memang terus ditambah lagi juga harus ada games yang betul-betul ada challenge-nya sehingga mereka juga tertarik. Nah, anak-anak ini luar biasa kreativitasnya. Begitu dia menyerap juga dari segala macam teknologi yang dia dari gadget dan sebagainya, itu cepat banget mereka menyerapnya. Oleh karena itu kita jangan ketinggalan, kita pun juga harus mengisi apapun materi-materi konten yang mengisi tentang moral, tentang etika, tentang kebangsaan dan sebagainya, itu juga melalui media-media mereka dengan bahasa, dengan kreativitas juga yang nyambung ke mereka. Mungkin itu kurang lebih salah satu cara, tapi yang jelas anak-anak ini kadang-kadang, remaja-remaja ini perlu teman ngobrol, perlu teman curhat. Kadang dia tidak bisa cerita sama orang tuanya. Saya ngalami sendiri, anak saya kadang saya tanya-tanya, semakin saya tanya semakin dia lari gitu ya. Anak saya punya anak remaja ada 3, yang satu mau lulus SMA, yang satu kelas 1 SMA, jadi kurang lebih samalah dengan beberapa pelajar-pelajar yang mungkin hari ini ikut di sini. Dan peran BK atau peran sekolah itu khususnya di BK itu juga sangat-sangat penting.
Jadi kalau memang memungkinkan, kalau memang satu guru BK atau mungkin satu konseling di sekolah itu harus memegang beberapa anak, nggak bisa mungkin 40 anak di satu guru BK itu mungkin bisa dipertimbangkan oleh dinas pendidikan maupun dari dinas PPAPP, karena konseling itu menurut saya sangat-sangat perlu di zaman-zaman ataupun di kota-kota besar seperti ini. Tingkat stres anak itu sekarang sangat tinggi. Berbeda dengan zaman saya dulu, mungkin dengan zaman teman-teman narasumber, kita kalau ada yang salah aja, dipukul pakai penggaris sama guru aja masih biasa gitu. Paling kita, oh iya kita salah ya, malah memacu kita untuk membuat nilai yang lebih bagus lagi. Tetapi kalau sekarang, jangankan dipukul, walaupun cuma pakai penggaris atau apa, kadang disentak nada kita sedikit aja tinggi, itu sudah sakitnya tuh di sini gitu ya, sakitnya tuh maksudnya udah sampai dalam banget, kayak yang udah sangat sensitif lah kalau misalnya anak-anak sekarang. Itu menjadi tantangan kita semua. Lalu juga selain sensitif, terus mudah emosi, terus tidak bisa mengungkapkan secara, karena banyakkan satu arah ya, satu arah di mana namanya, satu arah di gadget dan sebagainya, itu terkadang secara sosialisasi pas begitu dia tatap muka itu sangat-sangat berbeda. Dia kadang banyak anak-anak zaman sekarang ini kalau saya perhatikan lebih aktif dia di media online. Begitu tatap muka, dia susah mengungkapkan kadang apa yang ada di dalam pikirannya dia kalau bisa bicara langsung. Nah, itu juga menjadi tantangan. Jadi saya hanya cerita di sini mungkin melengkapi teman-teman semua. Semakin kita melihat kondisi saat ini yang tantangannya sangat besar, semakin kita harus berpikir keras seperti apa yang tepat untuk menjangkau mereka semua dengan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, tetapi dengan bahasa yang diterima dengan mereka. Karena semakin kita mendesak, kita semakin seolah-olah seperti menggurui. Itu saya sudah melakukan dan melihat ada di beberapa teman-teman juga, itu akan mental sama anak-anak ya. Dan yang jelas parenting juga itu sangat-sangat perlu, parenting. Jadi kemarin saya sempat waktu di Wali Kota Jakarta Selatan, saya sangat-sangat apresiasi karena informasinya nanti akan lebih dibuka, lebih open space untuk warga umum juga bisa masuk ke sana untuk berkegiatan, ada taman dan sebagainya. Cuman saya juga kepingin sekali, entah itu di kantor wali kota ataupun di kantor-kantor lurah dan kantor kecamatan, itu ada satu space yang bisa terbuka, bisa orang curhat, mau anak-anak mau curhat bebas, udah gitu, atau ada call centernya dulu ya gitu. Misalnya saya mau curhat, kok kayaknya saya dibully nih di sekolah, mungkin dia nggak malu untuk cerita sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya ada satu tempat yang dia pikir, wah ini saya nyaman, saya ngobrol di sini itu rahasia saya aman, tapi saya bisa mendapatkan satu jalan keluar barangkali, diarahkan dan sebagainya. Nah, itu ruang-ruang terbuka itu yang harus kita siapkan untuk mereka konseling. Lalu juga disiapkan juga psikolog-psikolog gitu ya, biar yang memang mereka paham secara ilmu. Orang tua pun juga boleh. Orang tua juga tidak hanya anak-anak saya, orang tua kadang mungkin seorang ibu udah tingkat stres tinggi, gimana sih menghadapi anak. Terkadang kan dia juga mencari-cari sendiri, gimana sih cocoknya, apa saya harus keras, apa saya harus lembut dan lain-lain. Anak aja kadang berbeda-beda. Itu yang saya tangkap. Kadang-kadang kita memang jadi orang tua itu sangat-sangat sulit. Bagaimana yang pas ke anak yang si A, ke B, dan ke C. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada mereka. Memang harusnya dengan contoh. Kalau dengan contoh, simulasi dan sebagainya, itu mungkin akan lebih gampang diterima oleh anak-anak. Lalu juga peran keluarga betul banget, terus peran pemuka agama ataupun peran masyarakat ya, RT, RW dan lain-lain seperti yang tadi mungkin disampaikan juga, ini sangat penting. Dan saya berharap juga KDM atau siapapun yang di wilayah-wilayah ini juga bekerja sama dengan Karang Taruna dan lain-lain, mungkin dengan Kesbangpol, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang tidak melulu isinya seminar, tetapi mungkin bisa dialog interaktif yang dikemas dengan games-games dan hal-hal yang interaktifnya juga sangat-sangat menarik untuk anak-anak. Lalu juga peran sekolah, tadi sudah saya sampaikan juga, itu juga sangat penting. Saya mau cerita sedikit kemarin contoh. Jadi mereka mengisi acara teater.
Pas saya lihat ini teater apa? Ternyata teater anak-anak jalanan yang dulu biasanya suka ngumpul-ngumpul, tawuran, ganggu orang dan lain-lain. Pada saat mereka sekelompok itu ditahan lah, ibaratnya diciduk dengan polsek setempat, ada pendamping kan, biasanya ada pendamping hukum dan sebagainya. Terus polisi itu kan nggak mungkin menahan, dilepas lagi kepada orang tuanya karena memang masih di bawah umur. Nah, akhirnya ada beberapa kelompok-kelompok yang tadinya ikut pendampingan hukum kepada anak-anak ini mengajak anak-anak itu dibina untuk membuat sebuah teater. Teaternya apa? Teaternya cerita dari apa yang mereka lakukan sehari-hari. Pas kemarin mereka cerita, pas saya lihat mereka teater gitu, oh ceritanya tuh persis cerita yang mereka lakukan. Mereka tawuran, terus akhirnya mereka jadi dibina, ada ditampung jadi satu grup sanggar. Udah gitu ada tariannya, ada apanya, dan mereka sekarang berkumpul dengan hal yang positif, diajak ke beberapa acara untuk mengisi acara dan sebagainya. Nah, itu adalah satu konkret yang mungkin tidak hanya pemerintah saja, tetapi kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya juga harus peka. Begitu ada itu kita juga harus ikut berperan di situ. Nah, itu yang memang di DPRD juga kami juga dorong terus kepada dinas-dinas terkait, khususnya di Komisi E ya, untuk dan juga Komisi E Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak, lalu juga bisa juga dengan Komisi B untuk pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan dan UKM itu terbuka sekali khususnya untuk remaja-remaja. Jadi baik itu yang SMA maupun yang SMA dan setingkatnya ya, terus juga Karang Taruna dan lain-lain juga harus aktif mencari kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya ada program-programnya di dinas-dinas. Nah, itu dimanfaatkan betul. Kalau misalnya tidak ada, cari di luar itu, intinya kami siap berdialog. Pemerintah mau dari dinas terkait, mau dari Forkominfo dan Forkominda dan sebagainya sebenarnya terbuka. Teman-teman adik-adik ini maunya apa? Biar adik-adik ini mengisi kegiatannya dengan hal yang positif. Kita siapin. Kalau kita kadang paksakan juga dengan apa yang kita punya belum tentu cocok sama adik-adik semua. Jadi itu yang perlu dibuka dialog. Mudah-mudahan peran serta sekolah juga bisa menampung gitu apa. Kalau kami dari DPRD sangat terbuka sekali, apapun masukan-masukan yang kita memang bisa dorong, termasuk regulasi-regulasinya. Itu yang sangat penting. Jadi teman-teman semuanya di DPRD pun setiap bulan itu kami kan selalu diharuskan menjalankan sosialisasi peraturan daerah, baik itu tentang kepemudaan, tentang pariwisata, tentang segala macamnya. Itu pun juga kalau misalnya bisa dimanfaatkan, kita carikan narasumber-narasumber yang tepat kepada remaja-remaja, audiensnya bisa remaja-remaja tersebut. Jadi sebenarnya banyak kegiatan, tetapi yang betul adalah bagaimana berdialog yang pas dengan bahasa yang tepat, sehingga anak-anak remaja pun juga bisa dengan bebasnya dia mengeluarkan segala macam pendapatnya, usul-usulannya kepada kita-kita. Karena sekarang itu yang kita hadapi tidak hanya fisik, betul tadi saya sempat melihat, jangan percaya anak kesini ke situ memang, tetapi kita mencurigai anak juga sulit. Jadi juga serba salah, bisa tanya mau kemana, jam berapa pulang gitu ya, harus ke sini, temennya siapa, kok nggak percaya banget sih? Ya tapi memang kondisi saat ini kita memang nggak bisa 100% percaya. Tetapi bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak, itu yang menjadi tantangan kita, menanamkan kepada anak-anak itu, bukan kita mau mata-mata itu nggak percaya loh. Tetapi kalian bagaimana bertanggung jawab, kita juga kan ingin tahu lingkungan kalian tuh aman apa tidak. Dan sebagainya. Terus bagaimana itu yang menjadi sulit juga adalah bisa kerjasama dengan BNPT ataupun Badan Sandi Negara, bagaimana mendeteksi di medsos itu terkait cybercrime yang baik itu terorisme, udah gitu narkoba, udah gitu mungkin ajaran-ajaran lainnya yang mungkin bisa berpengaruh buruk. Apalagi yang saat ini sekarang sangat berbahaya adalah pornografi. Pornografi juga itu sangat merusak mental dan itu sangat gampang semua tadi, mau pornografi, mau narkoba dan sebagainya dengan sekali klik aja. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Nah, PR kita sama-sama, apakah mungkin kita punya satgas cyber dan sebagainya, tetapi kan ada peran-perannya ya, mungkin nanti kita yang di atas nih, dari mulai mungkin BNPT, BNN, udah gitu dari Pemprov DKI, dari TNI Polri, itu memang harus bareng-bareng bersama mencari
bareng-bareng lah ibaratnya menjadi satgas bersama untuk mengawasi apa yang memang menjadi tantangan-tantangan yang negatif kepada remaja-remaja kita. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang positif itu banyak, tapi sekarang tidak mungkin meninggalkan apa yang menjadi kekinian, jadi memang kita harus berbahasa yang baik. Lalu juga untuk orang tua, itu juga kemana orang tua ini terkadang kalau misalnya bingung menghadapi, apalagi anak-anak yang remaja, terus juga anak-anak yang sekarang nih generasi pandemi ini, generasi online, itu juga seperti apa. Apabila ada yang merasa kesulitan, mereka harus berdiskusi. Saya juga berharap betul dan mudah-mudahan nanti kita bisa jadi diskusi di DPRD juga bersama teman-teman. Bagaimana kita bisa jemput bola, konselor-konselor itu mungkin ya, apakah bisa misalnya di tingkat kelurahan gitu, dibuka juga di situ. Jadi setiap hari apa sampai hari apa mungkin untuk konseling untuk anak-anak remaja, ada konseling untuk anak-anak balita, termasuk gizi anak-anak juga itu sangat penting. Mungkin kurang lebih itu barangkali rekan-rekan semua. Kalau misalnya dari kami selalu berharap kita harus mengarahkan anak-anak atau remaja-remaja ini kepada hal-hal yang positif. Jadi kegiatan-kegiatan nanti harus lebih dibanyakin, mau olahraga, yang paling banyak adalah olahraga. Lalu juga kesenian. Lalu juga remaja ini jangan dibikin stres. Remaja ini, anak-anak ini harus dibikin happy. Walaupun misalnya yang udah stres mah urusan orang tua, ada urusan kiri kanan. Tapi dia harus happy. Begitu dia happy, masuknya pasti akan sangat mudah dengan hal-hal yang baik. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, saya juga ada sedikit pantun buat teman-teman semuanya. Kelenteng Agung, belok kiri ke Pol Tangah. Dari Cidodol, lurus terus ke Kebayoran. Yuk kita semua jaga tertib lingkungan, stop jangan ribut, jangan tawuran. Dan sebelum puasa, ke Ancol lewat Jalan Lodan. Tarawih nanti pakai hijab satin. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang tua dan untuk guru-guru tetap semangat. Untuk remaja juga tetap semangat. Salam semuanya.